Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada nabi kita tercinta yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'adakumullah. Alhamdulillah, kita telah berada di penghujung Sya'ban, 23 Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan 10 Februari 2026 Masehi. Jadi tidak berapa lama lagi insyaallah kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan, yang penuh ampunan, yang tentunya sebelum kita memasukinya kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan tersebut. Sebelum datangnya bulan tersebut kita mempersiapkan diri, itu tentunya dengan mempersiapkan keimanan kita. Dan keimanan itu tidak akan kita raih sebelum kita mempelajarinya, berkenaan dengan hal-hal yang berkenaan dengan seputar bulan Ramadan dan puasa bulan Ramadan. Adapun ringkasan risalah Ramadan yang modul yang ada pada bapak-bapak atau ibu-ibu rahimanirkumullah, ini hanya ringkasan. Karena kalau kita perhatikan, kita merujuk ke kitab para ulama, tentunya panjang pembahasannya. Beberapa kali pertemuan atau kita rujuk ke kitab hadis, itu spesial para ulama menulis kitabnya, yaitu Kitabus Siyam, membahas tentang puasa. Begitu juga di kitab-kitab fikih. Namun di malam ini, meskipun kita tidak mungkin dan mustahil kita membahas seluruh hukum-hukum yang ada di dalam seputar bulan Ramadan dan puasa bulan Ramadan, namun waktu yang begitu singkat ini kita usahakan untuk meringkasnya bersama-sama, hanya beberapa poin besarnya saja. Ini risalah ini mungkin sudah dibahas juga di beberapa tempat, dan di malam ini insyaallah kita bersama-sama mempelajarinya. Kita kadang judulnya berbeda. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Di sini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ayat 68, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini penggalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah memilihnya. Allah memilih bumi, permukaan bumi yang mulia yaitu Mekah, yang di situ ada Baitullah. Lalu Allah memilih di antara malaikatnya yang memiliki kemuliaan di antara malaikat yang lainnya, malaikat Jibril alaihissalam. Begitu juga Allah memilih di antara hamba yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memilih bulan yang di situ ada kemuliaannya,
yang tentunya selain bulan Ramadan juga ada bulan haram yang kita telah pelajari di bulan Rajab yang kita singgung. Bulan Ramadan Allah yang memilihnya, yang memiliki keutamaan keberkahan yang banyak. Begitu juga di malamnya Allah juga memilih malam yang mulia, itu malam Lailatul Qadar. Jadi itu Allah yang berkehendak memilihnya, mana yang Allah utamakan dan seterusnya. Nanti pembahasannya bisa dibaca, mungkin tidak kita baca satu-satu. Langsung kita ke halaman 2. Di halaman 2 kita bawakan hadis, salah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keberkahan bulan Ramadan, keistimewaannya, dan beberapa hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira. Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabat ketika datangnya bulan Ramadan. Hadis ini terdapat di dalam Musnad Imam Ahmad nomor 6851. Jadi Imam Ahmad membawakan hadis ini di dalam musnadnya. Imam Ahmad bin Hanbal salah seorang a'immatul arba', imam yang 4 yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW berurutan dengan sanadnya. Sanadnya maksudnya dikumpulkan hadis Abu Bakar, dikumpulkan semuanya riwayat Abu Bakar. Hadis Umar dikumpulkan semuanya hadis Umar. Hadis Abu Hurairah dikumpulkannya semua hadis Abu Hurairah. Beliau tidak mengumpulkannya dengan seperti sunan, dengan mulai fikih misalnya taharah, salat dan seterusnya. Tetapi menurut sanadnya, menurut sahabat yang meriwayatkannya. Kemudian hadis ini juga bisa dijumpai di Sunan An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i, Abu Abdurrahman Ahmad bin Su'aib An-Nasa'i yang wafat tahun 303 Hijriah. Jadi bisa dilihat di kitab Sunan An-Nasa'i juga. Dan hadis ini diteliti oleh ulama al-hadis bahwasanya sanadnya sahih. Sanad yang sahih atau hasan itu bisa menjadi hujjah di dalam agama kita. Hadis tersebut berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah yang kita ketahui yang bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi dari suku Daus di Yaman. Beliau berkata, "Lamma hadara Ramadhanu qala," ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi SAW ketika terlihatnya hilal Ramadan? Qad ja'akum Ramadhanu syahru mubarak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira dengan masuknya bulan Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah. Di dalamnya Allah mewajibkan berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di dalam bulan Ramadan dibuka pintu surga selebar-lebarnya. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup dengan serapat-rapatnya. Wa tughallu fihi syayatin. Dan setan-setan pun dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalamnya terdapat ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairamaha qad hurim. Kata Nabi SAW di akhir hadis tersebut, barang siapa yang tidak mendapati malam itu maka dia sungguh telah terhalangi. Maksudnya tidak mendapatkan pahala 1000 bulan tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Utsman bin Affan yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pelajaran dari potongan hadis ini. Mudah-mudahan dengan ini bisa menggambarkan apa yang akan kita lalui di bulan yang mulia tersebut. Tentunya kita tidak sama dengan bulan-bulan sebelumnya atau 11 bulan sebelumnya. Tentunya di sini ada peningkatan. Karena yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini begitu banyak yang dimudahkan kita untuk beramal saleh. Yang pertama, Nabi menyebutkan syahrun mubarak, bulan yang diberkahi, bulan yang banyak berkahnya. Tentunya kita harus mempelajari dahulu apa itu berkah. Kita sering mendengar berkah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Lalu kita berjumpa, kadang-kadang ustadz berjumpa dengan kita, didoakannya barakallahu fiik katanya. Kemudian ada kita mendatangi orang walimahan ya, mendoakan keberkahan juga, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, dan seterusnya, keberkahan. Di dalam kamus bahasa Arab, berkah yaitu an-nama wa ziyadah, yaitu tumbuh atau bertambah. Sementara sering juga kita mendengar untuk memudahkan kita, berkah itu al-barakatu ay ziyadatul khair, dengan bertambahnya kebaikan. Itulah keberkahan. Contoh keberkahan yang kita dituntut, misalnya seorang pedagang itu diminta atau diusahakan usahanya itu ada berkahnya, bukan hanya keuntungan atau laba semata, tetapi keberkahan. Dengan berkahnya otomatis sudah ada keuntungan di situ. Dengan apa perdagangannya bisa berkah? Itu dengan menjelaskan dagangannya, dijelaskan, dibayankan, kemudian disebutkan apa yang terjadi di dalam barangnya tersebut, disebutkan terus terang. Insyaallah akan mendapatkan keberkahan dari perdagangannya. Begitu juga dengan amal saleh, seseorang yang beramal diberkahi amalnya, tentunya dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari rumah sudah sholat sunat misalnya, sebelum diiqomahkan ditegakkan sholat fardu maghrib, atau sebelum azan sudah sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian berdoa atau tilawah Al-Quran, sholat berjamaah. Nanti setelah sholat berjamaah terkadang ada bakul, bisa juga bersedekah, alhamdulillah. Bisa juga menjelang isya duduk sejenak untuk talabul ilm, untuk mempelajari hal-hal yang tentunya yang sangat penting sekali bagi kita untuk memasuki bulan ini. Tentunya dipersiapkan dengan ilmu, dengan keimanan. Jadi mustahil seseorang itu akan tumbuh keimanannya tanpa belajar. Dan ini telah kita jelaskan di pelajaran kita di matan salah satu usul, yang di firman Allah, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, illal ladzina amanu, seseorang itu kecuali orang yang beriman. Dan kita jelaskan bahwasanya keimanan itu tidaklah dicapai melainkan dengan talabul ilm. Jadi kalau seandainya kita merasa lemah di dalam keimanan, malas dan seterusnya, hadirlah di majelis ilmu. Insyaallah dengan kehadiran kita di majelis ilmu itu akan menambah semangat kita, insyaallah. Kemudian bagi yang berilmu, yang memiliki ilmu ya, yang Allah anugerahkan ilmu, sebagaimana harta juga, ilmu juga ada keberkahannya, yaitu dengan diamalkan dan didakwahkan, disampaikan. Karena sedekah atau zakat dari ilmu, sebagaimana harta ada sedekah dan zakatnya, itu dengan disampaikan, Taib. Kemudian di dalam hadis tadi disebutkan, iftaradallahu alaikum siyamah, Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Jadi kewajiban puasa bulan Ramadan itu bisa kita jumpai di firman Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, dan ijma' para ulama. Dari ulama dahulu sampai akhir zaman tidak ada akan berselisih ulama tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kita alhamdulillah semua hafal ayat ini. Dan menjelang Ramadan biasanya para dai mubaligh membahas ayat ini tentang kewajiban puasa bulan Ramadan. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil di sini adalah orang yang beriman. Allah memanggil orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu, agar kamu menjadi hamba yang bertakwa, agar mendapatkan ketakwaan. Di sini disebut takwa, kita sebutkan apa itu takwa. Takwa sebagaimana kita pahami secara mudah, yaitu mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Kemudian para ulama menyebutkan takwa yaitu hati-hati. Hati-hati. Sebagaimana kita berjalan di jalan yang penuh duri,
tentunya kita hati-hati. Tidak beralas kaki, ada tanaman yang berduri. Kalau di kampung apa namanya? Sikaji ya. Putri malu. Sikaji, apa ingat dia namanya? Jadi berduri. Jadi rumput-rumput duri. Jadi supaya tidak terinjak, kita hati-hati. Itulah takwa. Itulah takwa, kehati-hatian. Kemudian kita bawakan definisi dari ulama terdahulu, dari generasi salafus saleh. Talaq bin Habib Al-Anazi berkata, jadi beliau menyebutkan apa itu takwa? Takwa ay al-amalu bi ta'atillah, bi ta'atillah. Takwa adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah ala nurim minallah, di atas cahaya Allah, maksudnya di atas dalil, di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, raja'a thawabillah, dan mengharap ganjaran dari Allah. Ini salah sini, bukan ampunan tetapi ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa wa tarki ma'asillah, yaitu menjauhi maksiat kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya Allah, di atas dalil, makhafata adzabillah, dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang ketakwaan telah kita bahas ya di pertemuan yang lalu. Kita bahas bagaimana keutamaan takwa, dan seandainya kalau kita cermati bagaimana syariat ini, jadi indahnya Islam, maha lembutnya Allah itu dengan mempelajari agamanya, dengan mempelajari Al-Quran dan hadis. Salah satu contoh perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan, Allah janjikan apa? La'allakum tattaqun. Di dalam ayat yang lain, bagi orang yang bertakwa apa yang disediakan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan begitu juga dengan surga yang seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah memerintahkan kita untuk beribadah agar kita bertakwa, puasa bulan Ramadan, dan Allah tentunya memberikan hadiah yang begitu besar. Tentunya ini tidak tertandingi dengan amal kita. Ini karena karunia dan rahmat Allah, itu surga disediakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita cermati bagaimana perintah Allah, bagaimana syariat Allah, bagaimana Allah sendiri, maksudnya kita pelajari dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, tentu hati ini akan semakin cinta kepada Allah. Bagaimana maha lembutnya Allah, bagaimana kasih sayang Allah terhadap seluruh makhluknya, bukan manusia atau orang beriman, seluruh makhluknya. Adapun orang yang beriman tentu khusus, itu yang dicintai, yang diridai Allah, yang Allah beri petunjuk agar beriman kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa kumullah. Kemudian kita lanjut hadis yang menjelaskan tentang wajibnya berpuasa bulan Ramadan. Hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, anak dari Umar bin Khattab, yang hadis itu merupakan rukun Islam. Bunya Islamun ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi Ramadan. Rahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mungkin ketika membaca hadis ini akan terbetik dari pikiran kita, kenapa di dalam hadis ini haji didahulukan daripada puasa Ramadan. Kenapa haji? Karena di riwayat yang lain ada juga puasa Ramadan, shaum Ramadan, wa hajjul baitillahil haram, dan haji ke Baitullah al-Haram yang di riwayat yang lainnya. Adapun di riwayat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, jangankan kita, para murid Ibnu Umar dari generasi tabi'in pun juga heran. Lalu ditanyakan, ya Ibnu Umar, kenapa didahulukan haji daripada berpuasa? Apa jawaban Ibnu Umar? Begitulah yang saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini amanah menyampaikan agama ini, begitu yang didengar dari Nabi itu yang disampaikan. Sementara sahabat yang lain mendengar Nabi menyampaikan bahwa rukun Islam yang 5 itu didahulukan puasa baru haji. Jadi
amanah, menyampaikan agama Allah itu harus amanah. Itu makanya Nabi SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Dari Nabi, bukan dari yang lain. Tetapi apa yang datang dari Nabi SAW, wahyu berupa Al-Quran dan hadis, itu yang kita sampaikan kepada umat dalam masalah agama ini. Tapi kalau kita sampaikan pendapat ulama begini, orang juga ada ulamanya. Ulama begini tidak akan berjumpa dia. Wa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa rasulih. Jika kamu menemukan perselisihan di dalam agama, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kepada kitabullah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang wajibnya puasa Ramadan, yaitu ijma' dari generasi dahulu. Para ulama tidak pernah berselisih tentang kewajiban puasa bulan Ramadan. Ijma' semuanya. Berbeda ya, kadang-kadang kita mempelajari suatu khilaf ulama tentang masalah ini. Khilaf ulama, tapi tentang kewajiban puasa bulan Ramadan sepakat semuanya. Ijma' namanya. Kesepakatan para ulama. Jadi sudah jelaslah bagi kita bahwasanya ini adalah rukun. Rukun itu tidak boleh gugur, tidak boleh ditinggalkan. Coba seseorang misalnya salat fardu hingga sujud rukun atau Al-Fatihah. Mungkin kalau Al-Fatihah ada riwayat dari Abu Bakrah, bukan Abu Bakar ya, Abu Bakrah ketika mendapati Nabi SAW ruku, dia langsung ruku, masih bisa dapat satu rakaat. Tetapi kalau sujud itu ketinggalan, maka batallah salatnya. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Atau haji misalnya, al-hajju arafah, kata Nabi, haji itu wukuf di Arafah. Dan kalau ketinggalan wukuf di Arafah, itu tidak sah hajinya, diulangi lagi. Jadi itu karena rukun itu tidak boleh tinggal. Dan rukun Islam itu 5, tidak boleh ditinggalkan. Kewajiban bagi orang Islam, wajib. Jadi kalau tidak ada rukunnya, ini bahaya. Begitu juga dengan rukun iman, ada 6, itu harus kokoh, bulat keyakinan mengimani rukun 6 tersebut. Tadi kita baru singgung tentang keutamaan bulan Ramadan sedikit ya, belum kita lanjutkan. Cuman di sini kita bawakan hadis masih dari Abu Hurairah tentang keutamaan puasa. Ini puasanya. Tidak semuanya kita bawakan, cuman satu hadis di sini yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Allahu, jadi hadis ini hadis qudsi. Allah berfirman. Jadi firman Allah, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan lafaznya. Ini namanya hadis qudsi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam." Semua amalan Bani Adam itu adalah untuknya kecuali puasa. Jadi semuanya diberi ganjaran 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu untuk nampak catatannya. Dijelaskan di dalam syariat ini. Kita beramal satu amal soleh dibalas 10 kali lipat atau lebih sampai 700 kali lipat misalnya berinfak. Tetapi kalau puasa itu tidak disebutkan berapa ganjarannya. Itu nanti di akhirat Allah yang akan memberikan ganjarannya langsung. Karena itu untuk Allah. Kenapa kita katakan untuk Allah? Karena untuk ibadah ini sir, hanya seorang yang shaim yang berpuasa dan Allah yang mengetahuinya. Hatta istri pun tidak mengetahuinya. Saya sudah jelaskan, bisa saja orang berbuka di siang hari Ramadan, pas pulang dia mengaku masih berpuasa. Jadi ini antara seorang hamba dengan Rabb-nya, rahasia. Jadi di sini fa innahu li wa ana ajzibih, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Wasiyamu junnatun. Junnah maksudnya perisai. Bagi seorang pemuda itu perisai dari syahwatnya. Itu makanya pemuda yang belum mampu untuk nikah hendaklah berpuasa, banyak berpuasa. Karena itu akan sebagai perisai dari syahwatnya. Kemudian junnah di sini sebagai perisai dari api neraka di akhirat. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, junnah, perisai. Dan tentunya ini sangat kita butuhkan di hari kiamat ya, agar kita terhalangi dari siksa api neraka. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth
wala yaskhab fa inna sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mur'un shaim. Jadi disebutkan oleh Nabi SAW, bagi salah seorang yang berpuasa janganlah berkata keji, jangan berteriak-teriak. Jadi tidak boleh dijaga lisan kita, dijaga pandangan kita, dijaga telinga kita, dijaga semuanya dipuasakan. Jadi bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus dahaga saja, tetapi juga ditahan lisan kita, ditahan pandangan kita, ditahan pendengaran kita. Ini kadang berpuasa dimulai tahu enggak? Ini kalau dah tahu enggak, ini dah tahu. Ujung-ujungnya ghibah. Kalau sudah tahu enggak, dibicarakan yang lain-lain. Waliyahzubillah. Kalau bisa diusahakan kita berpuasa. Ingatkan. Jadi semuanya diusahakan agar puasa kita itu sempurna. Jadi tidak mendapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Usahakan mendapat yang Allah janjikan, yaitu la'allakum tattaqun. Tentunya semuanya dipuasakan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Jadi aroma bau mulut seorang yang berpuasa itu, orang yang berpuasa lebih wangi dibandingkan aroma kasturi. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah. Kalau kita bagaimana Ustadz, apakah nanti berpuasa masih bisa gosok gigi atau siwak? Boleh. Selagi siwak itu boleh, tidak masalah. Misalnya ini makanya hukum-hukumnya harus kita pelajari. Misalnya kita siang tidur capek ya, lalu bagi laki-laki misalnya mimpi ihtilam misalnya yang membuat kita mandi besar, apakah itu membatalkan puasa? Kalau mimpi saja kita tidak membatalkan puasa, mandi besar lanjutkan puasa. Kecuali bermesraan dengan istri yang menimbulkan syahwat, itu baru membatalkan. Sekedar mimpi tidak batal. Di banyak hal-hal yang harus kita ketahui, hal-hal yang tidak membatalkan puasa, tentunya pembahasannya di fikih Ramadan, fikih puasa dan seterusnya. Kita hanya singgung-singgung sedikit saja, namanya ringkasan ya, semacam kesimpulan yang apabila dipelajari banyak, kita poin-poinnya saja kita bahas. Jadi orang yang berpuasa farhatan, mendapatkan dua kegembiraan atau dua kebahagiaan. Kalau di sini riwayatnya yafruhu ma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Jadi di sini dengan lafaz ini lafaz Bukhari. Orang yang berpuasa mempunyai dua kegembiraan, jika berbuka mereka bergembira, dan jika bertemu Rabbnya mereka gembira karena puasa yang dilakukan. Adapun riwayat Imam Muslim, lis-shaumi farhatun indal fitri. Maksudnya berbahagia ketika berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan berbahagia ketika berjumpa dengan Rabbnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gas sedikit. Itu makanya sengaja dibawa modulnya, kalau tidak sempat baca di rumah. Masih banyak sebenarnya, cuma ini kan ringkasan. Yang kedua, tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga itu dibuka ya di bulan Ramadan. Itu makanya kita lihat mudah orang melakukan kebaikan. Begitu juga wa tughlaqu fi abwabal jahim, pintu-pintu neraka itu ditutup, dan wa tughallu fihi syayatin, setan-setan dibelenggu. Jadi kita perhatikan bagaimana mudahnya orang kita sendiri pribadi mudah, kita seolah-olah baca Quran mudah, sedekah mudah, ini mudah. Dan kalau untuk kita saksikan masjid-masjid kaum muslimin yang biasanya kosong dengan jamaah, itu di tarawih itu, ini panitia Ramadan dah sibuk untuk memperluas masjid. Tidak muat. Ternyata untuk 5 hari tarawih Ramadan. Untuk sholat subuh, itu kalau pernah kami di subuh di Istiqlal,
dari masuknya itu dari tempat duduk bawah masuk. Itu kayak semut jamaah. Jauh ke depan, Istiqlal kan besar. Masjid sebesar itu satu saf saja subuh. Padahal itu muat ribuan. Jadi untuk salat subuh itulah. Kemudian yang kita sempat singgung juga, Ustadz, misalnya timbul pertanyaan, kan pintu surga dibuka selebar-lebarnya, yang 8 pintu surga itu dibuka, kemudian jadi pintu yang bagi orang berpuasa namanya Ar-Rayyan, khusus untuk orang berpuasa. Ada pintu sedekah, ada pintu jihad, ada pintu sholat. Untuk orang puasa, tidak boleh yang lain masuk kecuali orang yang berpuasa. Begitu juga pintu neraka, itu ditutup serapat-rapatnya, bahkan setan itu terbelenggu. Ini karena sudah kebiasaan, maka itu mudah bagi seseorang untuk melakukan maksiat. Bukan digoda lagi oleh setan, tetapi sudah, bahasa kita, mendarah daging, sudah kebiasaan. Sudah biasa bermaksiat sehingga tanpa digoda setan sudah melakukannya. Waliyadzubillah. Sama seperti rumah, hati kita itu ibarat rumah. Ada rumah itu tanpa penjaga, dibiarkan pintunya terbuka, tapi isinya tidak ada. Isinya kuali, ini mana mau masuk maring kan? Coba yang ada keimanan di situ ini, itu berlapis-lapis, ada security-nya, ada ininya, ada CCTV-nya dan semuanya. Karena keimanan bersarang dalam hatinya, harus dijaga. Dan ada juga yang terkadang lalai, kadang lupa dia kunci pintunya kan, masuk maling, masuk setan goda. Ini ibarat seperti itu, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Jadi di pembahasan Tazkiyatun Nufus, hati kita diibaratkan demikian. Jadi kalau sudah tidak ada isinya, untuk apa setan masuk lagi? Untuk apa maling? Apa yang tidak mungkin kuali di bawah. Ini ibaratnya ya, sudah terbiasa bermaksiat, akhirnya bermaksiat. Tidak digoda oleh setan, dia tetap bermaksiat. Waliyadzubillah. Kemudian untuk menguatkan poin yang disebutkan di 3 kalimat di atas, ada panggilan malaikat di setiap malam Ramadan atau di setiap Ramadan itu, malaikat memanggil orang-orang yang beriman. Wa yunadi munadi ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang jiwa-jiwa yang menginginkan kebaikan, inilah dia, ambillah kesempatan ini. Wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang-orang yang berbuat maksiat, stop, berhentilah. Ini bulan Ramadan, bukan bulan untuk bermaksiat, akan tetapi bulan untuk mendapatkan, meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keutamaan yang bisa kita ambil di sini, fihi lailatun khair min alfi syahrin. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada sebelumnya, itu malam Lailatul Qadar. Itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Konversinya 83 tahun 4 bulan. Itu satu malam. Lalu yang keenam, peluang mendapatkan ampunan sangat luas, itu di bulan Ramadan. Jadi ampunan dari Allah itu sangat mahal bagi kita yang berdosa, yang bermaksiat kepada Allah. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu bersalah. Kita semuanya bersalah. Tidak ada yang tidak bersalah. Semuanya bersalah. Karena Nabi Adam alaihissalam bersalah dan anak cucunya bersalah. Wa khairul khata'in tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah taubat kepada Allah. Dan bulan Ramadan yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya, untuk kita semua, salah satunya untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hal-hal yang bisa mencapai ampunannya. Hadis-hadisnya yang kita sebutkan di sini, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan wa ila Ramadan, Ramadan sekarang dan berikutnya, mukaffiratun ma bainahuna idza tanabal kabair. Itu akan mendapatkan ampunan dari Allah jika menjauhi dosa besar. Karena ini dosa-dosa kecil yang mendapatkan ampunan. Namun dosa besar butuh taubat, menyesali, kemudian banyak beristighfar, kemudian tidak mengulanginya kembali, itu taubat. Itu terhadap Allah. Adapun terhadap sesama hamba, itu dengan minta maaf atau mengembalikan hal-hal haknya yang belum kita kembalikan, seperti hutang, bayar hutang. Nanti karena ini tidak akan lunas sampai ke akhirat, sampai di hadapan Allah
yang tidak kita bayar atau kita tidak mohon maaf, itu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi orang yang mengamalkan puasa Ramadan dengan iman, begitu juga Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh iman dan mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga dengan bersungguh-sungguh di malam Lailatul Qadar. Wa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hanya satu malam yang kita usahakan di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Dan Nabi SAW, Nabi kita tercinta SAW itu beriktikaf agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi berpuasa di siang hari, salat malam di malam hari, salat malam di bulan Ramadan yang kita kenal dengan tarawih ditambah dengan witir. Jadi apabila kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka diungkapkan oleh ulama, man lam yaghfir lahu fi Ramadan fala yughfar lahu fi ma siwa. Barang siapa yang tidak mendapat ampunan di bulan Ramadan, otomatis tidak akan mendapat ampunan di bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan saja tidak mendapatkan ampunan, bagaimana mungkin di bulan-bulan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, yaitu kesempatan dibebaskan dari api neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan hamba-hambanya di setiap malam di bulan Ramadan, itu di setiap malam. Bukan di penggal-penggal ya, tapi di setiap malam. Di setiap malam. Apa kata Nabi SAW? Walillahi mutaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailah. Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang diselamatkan dari api neraka, dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam. Bukan 10 pertama itu mendapatkan rahmat, 10 berikutnya itu mendapatkan ampunan, 10 berikutnya mendapatkan pembebasan dari. Tidak, tetapi kata Nabi SAW itu di setiap malam, di setiap malam. Di setiap malam. Kemudian hati-hati juga kita dengan hadis-hadis yang tidak boleh disandarkan dengan Nabi kepada Nabi, yaitu hadis yang dhaif dan palsu, itu banyak di bulan Ramadan. Terutama terkadang dai tidak selektif ya, di antara salat Isya menjelang tarawih ada santapan rohani. Nanti terdengar yang hadis summu wa tasihu, berpuasalah agar sehat. Akan tetapi tidak mungkin. Sedangkan orang yang fa'inkana maridan aw ala safarin fa'indatu min ayamin ukhar, seorang yang sakit dan safar, maka boleh membatalkan puasanya. Seandainya orang sakit itu akan sembuh, tidak usah berobat rumah sakit, puasa saja agar sehat. Jadi ini sanadnya sahih, dhaif, tidak dari Nabi SAW. Banyak yang demikian yang terdapat dalam bulan Ramadan. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah, jadi tidur aja seharian karena sudah ibadah. Nafasnya adalah tasbih. Nah, ini banyak. Waliyahzubillah. Jadi banyak hadis-hadis yang demikian banyak beredar, dan kita harus hati-hati, harus selektif, harus tahu kita derajat hadisnya. Karena hadis yang tidak sahih itu bukan dari Nabi SAW. Itu bukan dari Nabi SAW. Kemudian kita memperbanyak doa ya. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami meminta, hamba meminta surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Adapun di Lailatul Qadar kita diajarkan sebagaimana riwayat Ummul Mukminin, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian dilipat gandakannya amal di bulan Ramadan. Salah satunya yang bisa kita ambil yaitu pelajaran tentunya bagi orang yang Allah berikan kelebihan harta, itu umroh di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, inna umratan fi Ramadan taqdi hajjah. Yang umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji atau hajjatan ma'i, atau haji bersama Nabi SAW. Bayangkan betapa besarnya pahala bagi yang berkesempatan umroh di bulan Ramadan. Kemudian kelipatan-kelipatan yang kita telah sebutkan ya di pertemuan kita 2 pekan yang lalu. Salat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibandingkan masjid yang lain. Salat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibandingkan ini. Belum yang lainnya. Banyak keutamaan bagi orang yang Allah mudahkan. Kemudian kalau kita konversi bagi bapak-bapak orang tua kita yang sepuh ya, yang umurnya yang pokoknya sudah beruban ya. Itu misalnya dalam kehidupannya
itu pernah mendapatkan Lailatul Qadar 20 kali misalnya. Contoh, umur 60 atau 70 pernah Lailatul Qadar 20 kali misalnya. Nah, kalikan 83 tahun 4 bulan. Jadi 1660 tahun, melebihi umur Nabi Adam alaihissalam. Ini keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang kesembilan, itu bulan diturunkannya Al-Qur'an, syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas. Jadi petunjuk bagi manusia. Jadi bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, maka perbanyaklah tilawah, begitu juga memperbanyak sedekah. Nabi SAW ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Begitu dermawannya Nabi di bulan Ramadan, yang Jibril datang, maka kedermawanan Nabi melebihi min rihil mursalah, melebihi dari angin yang berhembus. Begitu juga di bulan Ramadan ini kita berbanyak tilawah, membaca Al-Quran, sering-seringlah khatam Al-Quran, perbanyak waktu-waktu luang kita dengan Al-Quranul Karim. Daripada kita membuka HP, mending kita buka mushaf kita di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Dan Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kebahagiaan dunia dan akhirat. Keindahan isi dalamnya yang Allah turunkan kepada kita. Bukan hanya firman-Nya saja, untuk bagaimana pengamalannya diutus juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana pengamalan Al-Qur'an. Tadi imam kita membaca di rakaat yang pertama, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Qur'an itu diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan hancur karena takut kepada Allah. Lalu bagaimana kita yang sering membaca Al-Quran, mendengar ayat Al-Quran, hati kita masih keras. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini menjadi lembut hati kita, karena dengan kelembutan hati itu mudahnya kita menerima kebenaran. Ya, sebagai penutup, mudah-mudahan ini yang sedikit ini, karena waktu yang membatasi ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk bisa berjumpa dengan Ramadan dengan iman dan amal soleh tentunya. Dan seandainya itu tidak bisa kita usahakan, maka perbanyaklah doa agar disampaikan Allahumma balighna Ramadan wa barik lana fi, dan diberkahi kita dengan sendiri. Kita menyampaikan ini karena banyak orang yang diberi kesempatan dengan berjumpa dengan bulan Ramadan tetapi menyia-nyiakannya. Sementara ada sebagian kita, orang-orang yang kita cintai, itu tidak menjumpai Ramadan di tahun ini. Mereka telah mendahului kita, sehingga bagi kita yang berkesempatan, usahakan semaksimal mungkin, tentu dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf karena ada lebihnya waktu, dan untuk lebih jelasnya bisa dibaca, atau mungkin ustaz-ustaz kita yang lain juga membahas tentang Ramadan. Mudah-mudahan itu menjadi bekal bagi kita di bulan Ramadan tentunya, sehingga kita mendapat medali yang istimewa dari Allah untuk hambanya, yaitu predikat takwa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan langsung.